Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi eh, kalimat isim. Jadi kalimat isim tadi adalah kalimat yang menunjukkan makna manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat, tempat, sifat, ataupun makna suatu waktu. Dan tandanya adalah huruf V, kemudian idhofah, dan juga ada tanda lain, yaitu tanwin, menerima tanwin. Contohnya kata tarbiyatun, kulliyatun, jami'atun. Ini disebut dengan isim. Mengapa? Karena bisa menerima tanwin. Tanwinnya mana? Tun, jami'atun, dakwatun. Yang ketiga adalah kemasukan huruf an-nida, panggilan. Misalnya, hai, ya Rasul, ya Rasul, wahai Rasul, ya Talib, wahai mahasiswa. Jadi kata yang menerima kata panggilan itu disebut dengan isim. Dan seterusnya adalah kata tersebut menerima al. Contohnya alhamdu, an-nabiyyu, asyajaratu, pohon, al-hajaru, batu. Dan seterusnya adalah al-musnad ilaih atau al-ikhbar, itu dapat disandarkan. Contoh zaidun qaimun, al-kitabu mufidun. Ini disebut dengan isim. Isim tadi dalam video pertama, ini saya lanjutkan lagi. Isim dilihat dari jenis gendernya, jenis kelaminnya itu dibagi menjadi dua. Al-mudzakkar dan mu'annas. Itu mudzakkar laki-laki dan mu'annas perempuan. Mudzakkar entah itu manusia, entah itu hewan, seperti Ahmad, waladun, tiflun, toirun. Kemudian yang perempuan misalnya ummun, walidatun, fatimatun, zainab. Sedangkan sebagian sesuatu atau benda atau barang atau makhluk yang tidak bernyawa, sebagian dijadikan sebagai mu'annas. Misalnya makgatun, gurratun, suratun, hurfatun. Dari sudut jumlah, nah ini isim dilihat dari jumlahnya, artinya dari jumlah. Kalau dilihat dari jumlah, isim itu dibagi menjadi tiga. Pertama mufrad, artinya tunggal. Dan yang kedua adalah tatniyah, dua. Dan yang ketiga adalah jamak, banyak. Mufrad ini atau tunggal misalnya yang menunjukkan kata satu, misalnya adalah al-baitu, rumah, al-jami'atu, itu universitas, at-thalibu, mahasiswa, al-masjidu, masjid. Kata-kata tersebut ini menunjukkan kata yang tunggal, artinya satu rumah, satu universitas, satu mahasiswa, satu masjid. Kemudian yang kedua adalah al-mutanna awit tasniyah, yaitu yang menunjukkan dua atau dengan ditandai dengan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya al-baitani, dua rumah, al-jami'atani, dua universitas, at-talibani, dua mahasiswa, al-masjidani, dua masjid. Atau kalau dia menjadi nasab, al-baitaini, dua rumah, atau al-jami'ataini, dua universitas. Dan selanjutnya adalah al-jam'u jamak, yaitu yang menunjukkan lebih dari dua. Contohnya al-buyutu, itu rumah. Jadi rumah di sini lebih dari dua. Al-jami'atu, universitas, at-talabatu, mahasiswa-mahasiswa, al-masajidu, masjid-masjid. Nah, kalau dilihat tanda-tanda dari bentuk jamak, maka jamak pun itu dibagi lagi menjadi tiga. Jam'ul mudzakkar salim,
jam'ul muannats salim dan jam'ut taksir. Nah, jamak muannats salim kita mengenalnya jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir. Tandanya adalah kalau mudzakkar wawu dan nun seperti ini al-mu'minun, atau ya dan nun al-amilina. Sedangkan jamak muannats salim tandanya adalah alif dan ta, al-muslimatu, al-mu'minatu. Nah, ini. Kemudian jamak taksir adalah jamak yang tak beraturan. Thalib menjadi at-tullabu. Manzilun al-manazilu. Al-baitu al-buyut. Padahal ini at-tullab mahasiswa. Al-manazilu dari kata manzilun rumah, jadi rumah-rumah al-manazil. Al-baitu al-buyut, rumah-rumah. Selanjutnya adalah kata fi'il. Kata fi'il adalah yang menunjukkan ala hubusi fi zaman khas. Itu adalah kalimat atau kata yang menunjukkan terjadinya satu pekerjaan pada waktu tertentu. Ya, kalimat fi'il pada waktu tertentu. Ini kalimat fi'il. Misalnya amila ya'malu i'mal. Jadi kalimat yang menunjukkan atas satu peristiwa pada waktu tertentu, pada suatu waktu. Amila ya'malu i'mal. Amila telah melakukan ya'malu, sedang melakukan i'mal, lakukanlah atau kerja atau mengerjakan, sedang dikerjakan, kerjakanlah. Nah, kemudian kata kerja ini atau fi'il ini dibagi menjadi 3, yaitu tadi fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Tandanya suatu kata tersebut disebut dengan fi'il adalah ada tak fa'il, tak bita'il fa'il itu tak subjek. Misalnya fa'altu, saya mengerjakan. Tabarta, kamu telah diberkahi. Fa'alti, fa'altu, tabarakta, fa'alti. Nah, ini adalah kata-kata yang menunjukkan tak fa'il. Saya telah melakukan. Kemudian kemasukan tak taknis asakinah. Misalnya nikmat, sebaik-baiknya. Bi'sat, seburuk-buruknya. Fa'alat, telah mengerjakan, dia perempuan. Nasorat, dia telah menolong. Kemudian ada ya al-fa'ilah, seperti masuk dalam fi'il amar, yaitu fi'il perintah. Idribi, pukullah kamu perempuan. Ini tandanya ketika satu kata kemasukan ya fa'il di sini, maka disebut dengan fi'il. Atau tadrubina, pukullah kamu perempuan satu. Dan selanjutnya adalah tandanya adalah nun taukid, kemasukan nun yang untuk memperkuat. Lanasfa'an nabin nasiyah. Nah, ini yang nun taukid khafifah, yang ringan. Layah rujannaka ya Syuaib. Jadi yang ini nun yang berat atau tsaqilah. Nah, selanjutnya adalah huruf. Al-harfu huwa kalimatun laisa laha makna illa ma'a ghairiha. Jadi kata yang tidak memiliki makna kecuali dia bergabung dengan kata yang lain, seperti min, dari. Maka min di sini artinya hanya dari, tidak memiliki makna. Maknanya ya hanya dari gitu. Misalkan sirtu al-madrasah, aku berjalan ke madrasah. Jadi